Dia penyebab dia bocor, ususnya itu bocor, matik, bikin tensi naik juga. Saya sarankan sih tidak untuk dikonsumsi terus-terusan. Leaky gut ini atau mungkin bocornya usus ini, teman-teman sekalian, ya kita kenali dulu penyebabnya ya. Sehingga nanti insya Allah dengan 1-2 tumbuhan atau produk ciptaannya Allah tuh bisa selesai semua. Bisa selesai semua ya. Jadi apa penyebabnya? Banyak banget sebenarnya ya. Mulai dari alkohol, saya pernah sampaikan dairy juga ya. Dairy itu produk berbasiskan susu ya. Kemudian beberapa telur terutama telur bukan telur kampung sebenarnya, tapi telur ayam broiler terutama. Saya sarankan sih tidak untuk dikonsumsi terus-terusan. Dan ada dannya lagi. Telur itu protein. Telur itu kalau diceplok rusak proteinnya. Sekarang Anda bayangkan ada 1 piring nasi goreng coba. Nasi itu sudah masalah nggak? Sudah masalah nasinya. Dikasih minyak, masalah lagi. Dikasih telur, masalah lagi. Terus dipanasin lagi. Apa sehatnya jadinya kan? Kalau udah bicara nasi biasanya banyak yang berengung gitu ya. Jadi banyak sekali ya GMO. Jadi dia penyebab dia bocor, ususnya itu bocor. Jadi ada bagian atau konten dari ususnya yang masuk ke dalam darah gitu kan. Kemudian apa lagi? Banyak. Kemudian beberapa jenis obat-obatan ya, termasuk antibiotik, analgetik itu juga menyebabkan bocor di usus. Gitu. Jadi kalau Anda terpaksa makan antibiotik, saran saya Anda makan probiotiknya juga. Probiotiknya apa? Jadi kan di dunia kedokteran saya dulu diajarin kalau orang angka leukositnya tinggi kasih antibiotik. Tidak masalah sih, boleh-boleh saja kalau memang perlu. Tapi ingat, antibiotik maka Anda harus kasih probiotik. Probiotik itu maksudnya apa? Ya Anda harus makan buah, Anda makan sayur, Anda makan minum madu, itu probiotiknya. Itu nggak diajarin zaman dulu. Saya pun nggak diajarin. Ya. Mau gimana? Karena pahamnya dalam dunia pengobatan barat saat ini reduksionis. Semua dinilai dari apa yang terlihat secara angka. Hanya itu. Dan ingat, saya kasih pesan kepada Anda, dunia pengobatan kalau saat ini ya saya katakan, mohon maaf saya katakan dunia pengobatan sekarang terutama dokter-dokter, kalau mereka nggak mau berubah, mereka akan ditinggalkan orang. Kenapa? Ada alasannya. Karena nanti ke depan itu orang akan bicara tentang kesehatan itu, tuh ibu sekalian, nanti kita akan kita akan bicara bagaimana kita bisa self care gitu kan. Bahkan Thomas Edison itu mengatakan, nih, the doctor in the future, dokter masa depan nanti dia nggak lagi kasih obat, tapi dia akan cerita bagaimana ya meletakkan manusia itu sebagai sosok yang paripurna, yang holistik dengan diet segala macam. Jadi ke depan akan seperti itu. Kenapa? Karena memang kondisi sekarang ya pengobatannya mas sekarang ini ngobatin orang. Betul? Pernahkah Anda datang ke rumah sakit atau ketemu dokter dalam kondisi Anda pengen silaturahim dengan dokternya? Nggak ada kan? Kalau sakit baru datang kan gitu kan? Makanya dokter itu pengobat sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak diajarkan untuk menjaga kesehatan. Gak diajarin. Ya makanya saya pernah kasih tahu kan, kalau obat itu berfungsi dengan baik, harusnya kita bebas obat. Tapi kenyataannya ketika makan obat terus menerus, kita hampir nggak bisa lepas dari obat ya. Jadi healthcare itu yang sekarang old healthcare fokus itu disease, fear, and risk. Kalau kena kencing manis maka tidak bisa sembuh, betul? Fear, harus makan obat seumur hidup. Kalau kena darah tinggi
Ya, saya tidak menyalahkan siapapun ya. Yang saya kritisi adalah sistem dan pendidikannya yang harus kita ubah. Ya, kita perlu ubah. Jadi orang dibikin takut semua akhirnya kan. Semua bikin takut, ini takut, semua takut supaya apa? Supaya Anda nggak kena ini, Anda harus minum ini. Gitu terus ujung-ujungnya. Ya. Nah, kedepannya kita akan bicarain tentang function empowerment community gitu kan. Makanya sebenarnya saya senengnya kenapa? Karena ketika kita bicara di masjid ini kan komunitas sebenarnya. Apalagi ibu-ibu nih sebagai penguasa dapur, Anda punya otoritas penuh untuk memberikan asupan yang terbaik kepada keluarga Anda di rumah. Ya, ke depan seperti itu. Jadi kita bicara tentang satu komunitas ya. Jadi bagaimana kita menciptakan suatu ambience. Makanya saya kalau Anda tahu kenapa sih getol banget saya itu bikin tulisan di IG segala macam itu karena apa? Karena kalau saya ngobatin orang saja kayak nabur garam, dia bilang nggak selesai urusannya. Sekarang hulunya harus kita stop nih. Hulunya harus kita perbaiki dengan cara apa? Anda mulai minum kayak infus water, kayak ini, kayak segala macam, tunjukin ke orang, itu mempengaruhi orang. Banyak orang udah kayak begitu ya sekarang. Ya, baru saya ngomong sudah langsung bawa infus water yang langsung diminum. Alhamdulillah. Kelihatan. Alhamdulillah. Jadi gitu. Terus kalian bicara tentang komunitas. Nah, bahkan saya berpikir tuh kayaknya nanti suatu hari kelak, someday, cita-cita gitu kan, bikin satu konsep perumahan yang benar-benar sehat gitu kan. Di situ ada peternakan, ada pertanian, ada perkebunan, sekolahnya sehat, gitu-gitulah. Sampai kayak begitu, membayangkannya. Ya, cita-cita ke depan. Kalaulah masih ada zaman, keburu Imam Mahdi datang. Ya, jadi gitu tuh sekalian. Jadi dan tubuh kita, tadi saya sampaikan bahwa tubuh kita ini sudah dibekali Allah dengan tools-toolsnya. Ya, ini kalau Anda lihat gambar di depan ini gambar sebenarnya gambar pohon gitu kan, tapi diilustrasikan dengan paru-paru. Jadi paru-paru kita sebenarnya bisa kita optimalkan untuk apa? Untuk mengubah kondisi. Apa yang diubah kondisinya? Jadi ada namanya pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma itu dengan cara apa? Jadi gini, ketika Anda begini ya, Anda bernapas ya. Ini yang bekerja sarafnya simpatik namanya. Jantungnya deg 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 deg. Tapi ketika Anda tarik nafas, Anda buangnya melalui mulut, gitu, maka yang kerja nanti diafragmanya dan ada bagian dari parasimpatis nanti akan bekerja. Artinya apa? Nafas kayak begini saja, itu kalau rutin ya Anda lakukan sehari 10 kali itu bisa menurunkan tensi. Tapi pelan-pelan, jangan bikin tensi naik juga. Apalagi dibarengi dengan zikir. Ini saya katakan tubuh kita itu sudah disiapkan Allah perangkatnya. Ya, perangkatnya disiapkan sama Allah. Ya, seperti itu. Apa yang terjadi kalau seandainya dia hirup nafas kemudian dia hembuskan perlahan gitu, maka sebenarnya perut Anda ya, sama paru-paru kita ya akan terisi penuh dengan oksigen. Ya, itu baru satu ya, baru satu toolsnya ya, seperti itu. Jadi sains memang zaman sekarang ini menunjukkan bahwa ada satu penelitian ya. Jadi ternyata usus yang baik atau usus yang buruk itu berhubungan dengan behavior. Coba. Jadi kalau kita ya ada siapapun lah, fulan atau fulana yang punya kebiasaan kurang baik atau tidak baik atau mungkin mood swing atau baper-baperan, coba dicek yang dimakan apa. Mungkin paginya nasi goreng, siangnya cilok, cireng misalkan gitu, sorenya seblak misalkan gitu. Mungkin karena itu hubungannya dengan behavior, hubungan dengan behavior. Maka orang yang sehat, pikirannya, raganya pasti makanannya sehat. Kalau makanannya sehat, maka makanan tadi pasti mengandung antioksidan. Itu kuncinya. Jadi kalau Anda makan sesuatu, maka lihat, ini kira-kira yang saya makan ini bikin penyakit atau bikin sehat? Mikirnya kayak begitu. Falyanzuril insana ila ta'amih. Mikirnya kayak begitu. Jadi kalau sudah kayak begini, maka Anda mulai mikir. Bahkan beberapa teman yang saya lihat di
teman-teman di IG itu kan sekarang tuh kalau dikasih dia cerita tentang bagaimana masuk ke supermarket atau dapat suatu makanan-makanan yang mereka udah nggak selera lagi makan itu gitu. Yang bener tuh itu sebenarnya. Ya, artinya kalau masih selera makan yang nggak sehat, maka pikiran sama ususnya masih belum sehat gitu kan, masih sakit, gitu. Ya. Nah jadi bagaimana kita bisa mempelajari itu, bagaimana kita bisa mengobatinya. Jadi kalau kita bicara tadi healthy gut atau leaky gut itu teman sekalian, jadi dia banyak penyebab ya, penyebabnya itu yang menyebabkan ususnya itu barriernya atau mungkin batasannya ya, antara satu usus dengan lain itu. Kalau yang healthy dia tight, kencang, dia bagus. Tapi kalau dia sudah bocor maka dia kebuka gitu kan. Kalau kebuka maka toksin pasti akan masuk ke dalam darah. Gitu. Obatnya apa sih? Obat leaky gut ini apa? Sebenarnya simple banget. Ya, obatnya adalah puasa. Puasa itu yang pertama. Dan kalau teman-teman lihat kata-kata saya tadi, ya. Jadi kan tadi ada kalimat saya di sini. Saya bilang tubuh manusia itu, mana dia tadi? Nah ini dia. Jadi tubuh kita itu kayak pohon sebenarnya. Dia butuh pupuk dan dia butuh untuk mempertahankan tanahnya. Ya. Dari mana pupuknya? Pupuknya dari mana? Semua jenis buah, semua jenis sayur, semua jenis makanan yang manis dan alami ya, itu pupuknya sebenarnya. Dan sebagian produk Allah itu pupuknya semua. Jadi kalau Anda lihat di depan nih, contoh misalkan apa ya, ini jeruk nipis nih. Jeruk nipis ini ibu sekalian, kalau kita bicara satu jeruk nipis saja, maka mana dia tadi? Ini nih. Satu jeruk nipis kayak begini aja, efeknya tuh banyaknya luar biasa. Apalagi jeruk ini Anda tambahkan dengan madu, Anda tambahkan dengan garam, itu efeknya luar biasa. Ya, apa yang terjadi? Dia akan membersihkan usus, dia akan membersihkan liver, dia akan meningkatkan sistem imun, dia akan memperbaiki pencernaan. Dalam satu jeruk ini saya katakan menang banyak kita. Tapi untuk makan ini, ketika di meja Anda tersedia jeruk nipis sama madunya, sama garamnya, dan di sebelahnya ada nasi uduk, butuh effort. Betul? Butuh effort untuk mengalihkan pandangan ke beliau ini. Maka jangan buka celah di rumah. Buka celahnya di mana? Kulkas Anda, lemari es Anda, atau mungkin lemari makanan Anda. Jangan banyak sampahnya. Paham ya maksudnya? Mie instan lah, makan makanan frozen lah, ya. Apa namanya? Frozen cilok, frozen seblak, frozen cireng, gitu kan? Kan sudah ada kan? Ini baru satu jeruk. Belum lagi saya bicara tentang produk Allah yang lain. Nah, gitu. Jadi ada beberapa jenis produk, ya produk Allah maksudnya ya, yang ini efeknya itu luar biasa. Jadi saya katakan kita menang banyak lagi nih. Ya. Salah satunya mineral salt kayak begini nih. Mineral salt. Ini garam mineral. Termasuk air. Kalau Anda minum air, minumlah air mineral, jangan minum air demineral. Air demineral itu apa contohnya? RO, reverse osmosis. Itu air yang mineralnya dibuang. Gak usah sebut merek lah, nanti lihat aja sendiri mereknya apa. Kemudian apa lagi apa? Ada lagi apa? Black pepper. Black pepper nih ibu sekalian, saya lihatin satu slide-nya ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan seperti ini, produk Allah kayak begini, ini kalau dia dikombinasi dengan yang lain, dia bisa meningkatkan absorpsi atau penyerapan dari bahan yang lain. Ini black pepper. Jadi kalau Anda, ini saya ajarin rumus resep baru nih. Kalau Anda bikin kunyit, nih kunyit nih,
Kunyit ini ya Anda tambahkan dengan black pepper. Ini black pepper ini kan lada hitam, maka bisa membantu penyerapan kunyitnya berkali-kali lipat dengan ini. Sebenarnya ada beberapa jenis tumbuhan yang kita, kalau boleh saya katakan, kalau kita minum itu kita menangnya lebih banyak lagi gitu kan ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan ini nih, pagi-pagi ini saya ajarin resep baru, belum ada di IG. Pagi-pagi Anda minum air hangat, kemudian Anda minum squeeze lemon kayak begini lah, diperas gitu kan. Lalu Anda tambahkan madu, kalau Anda tambahkan kunyitnya, lalu Anda tambahkan black pepper. Itu udah bisa bikin apa lagi ya? Bikin ususnya kalau minum terus-menerus intak lagi nanti. Jadi yang membran dari itu akan diperbaiki lagi sama dia. Catatannya apa? Jangan masukin lagi sampahnya. Jadi bulan Ramadan nanti takjilnya masjid Anda dan rumah Anda sudah tidak ada lagi takjil yang berbasiskan gorengan, tepung, minyak, dan gula pasir. Saran saya sih begitu. Kan judulnya mau bikin sehat badan. Makanya kemarin ada melihat postingan saya tentang resep sehat selama Ramadan itu kan 30 hari itu kan. Boleh nggak cheating? Kurang cukup apa 11 bulan cheating tiap hari? 30 hari pun dapat waktu untuk memperbaiki perut, nggak mau juga disiplin gitu kan. Udah fokus sama Quran aja lah. Cukup makan kurma 2-3 butir gitu kan nanti Ramadan itu, makan apa, minum minyak zaitun gitu, segala macam gitu kan. Cukup sebenarnya energinya. Baru saja saya ngomong gini, mungkin dia ahli gizi. Dia nge-DM saya, tapi saya nggak balas. Itu kalau nanti makan begitu, nanti besinya gimana? Magnesiumnya gimana? Padahal kalau boleh saya katakan, jujur saya tanya sama Anda, 11 bulan kita hidup sebelum Ramadan, kira-kira banyak makanan sehat atau enggak? Atau sampah yang masuk? Banyak sampah kan? Dikasih waktu 1 bulan untuk berpuasa. Baik, lihat di surat Al-Baqarah. Kata Allah apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebelumnya kita, setiap nabi-nabi itu punya syariat sendiri-sendiri. Tapi syariat puasa dari zaman nabi dulu sudah ada. Kenapa? Lah kita formatnya sama, namanya manusia. Makanya syariat puasa ini sudah Allah kasih dari zaman dahulu. Islam, ya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatnya syariatnya syariat puasa Ramadan. Zaman dulu mungkin bukan Ramadan, nggak disebutkan. Tapi memang syariat puasa tuh dari dulu sudah ada. Gitu loh. Sebelum kalian itu, kata Allah, sudah kami syariatkan puasa. Kenapa? Lah Allah yang menciptakan kita. Pasti Allah maha tahu apa yang paling baik untuk badan kita. Disuruh banyak-banyak lapar, disuruh puasa, jangan sering-sering banyak makan. Sudah dicontohkan sama Nabi, nggak mau juga. Terus aku kudu piye? Basa Jawa nih ngono. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi saya kemarin baca, dapat buku lagi tuh. Buku tuh bagus sekarang kalau dokter Amerika. 2 orang dokter Amerika. Bohong nggak saya buku? Ini dia bukunya. Isi buku ini sebenarnya dia ngasih tahu puasa 2 kali seminggu tuh bagus, puasa Daud itu bagus dalam bahasanya dia, coba, masya Allah. Dan mereka ini di Amerika bikin klinik berpuasa. Sayangnya umat Islam zaman sekarang males puasa, butuh effort yang luar biasa. Kalau seandainya sudah ada masakan yang enak tersaji di meja Anda, betul? Tapi kalau Anda bisa, you can skip over that, Anda bisa ngelewatin itu, great. Makanya saya sekarang, saya suka durian. Kalau dulu, long time ago, kalau saya makan durian tuh bisa 2-3 buah durian. Ngeri, ya. Tapi nggak masalah, karena memang untuk kapasitas badan saya tuh masih memungkinkan dicerna. Tapi sekarang kalau saya pulang ke kampung ya, ke tempat orang tua saya tetap makan durian, tapi saya akan memaksakan diri saya untuk hanya makan 2-3 butir saja. Saya paksain. Setiap Anda di sini punya kelemahan masing-masing dalam bidang makanan.
Betul. Ada teman saya, subhanallah, saya pernah cerita tuh kan, dia kalau ketemu pastel batal puasanya, Bu. Gak bisa nahan lihat pastel. Serius. Kayak apa ya, subhanallah gitu kan. Pokoknya ngelihat sesuatu tuh makanan gitu kan, kayaknya kita diberikan godaannya di situ sebenarnya. Ada orang yang godaannya makan pempek. Lihat pempek itu, Allahu Akbar, dia bisa bertahan berapa menit untuk makan pempek sehabisnya gitu kan, nggak kenyang-kenyang. Ada orang yang ngelihat bakso tuh berbinar-binar matanya, seperti itu. Jadi setiap kita ini punya kelemahan sih. Kalau Anda bisa mengalahkan rasa atau kelemahan itu, gitu ya. Saya suka pempek, saya suka bakso, mau makan itu, apalagi ya. Di keluarga saya tuh, ibu saya tuh kalau dulu zaman kita kecil suka banget bikin chai. Chai itu teh susu. Teh susu tuh, ya Allah kalian itu. Teh susu tuh teh dikasih susu, susunya full milk coba. Dikasih apa lagi? Gula. Kacau perutnya sebenarnya. Ya. Akhirnya saya sekarang udah biasa, kalau saya pulang biasa ibu udah tahu, dia nggak minum teh susu. Minum untuk menghormati ibu kalau dia bikin, itu aja. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim sama Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis samawati supaya tidak berbahaya. Ya, gitu. Dan tepung itu memang luar biasa. Saya juga kelemahan saya di tepung. Ya. Judulnya tuh kalau ya makanan makanan Timur Tengah Mediterania itu kan berbasiskan banyak tepung ya, teman, gandum zaman dulu dan whole grain. Zaman sekarang ke tepung tuh gluten semua sebagian besar isinya. Nabi makan sarit. Jadi salah satu kegemaran Nabi, nanti ibu-ibu bisa bikin tuh bulan Ramadan, Nabi itu suka banget dengan sarit. Sarit itu roti gandum yang dicelupkan pakai kuah kari. Nabi suka itu. Ya, jadi roti gandum nanti dikasih di atasnya tuh kuah karinya sama dagingnya, itu enak banget tuh, dan itu tinggi serat sebenarnya. Dagingnya apa? Kalau bisa mah daging kambing. Nah, makanya ya kalau kita sudah ngerti konsep ini, maka sebenarnya akan lebih mudah nanti ke depannya kita untuk memperbaiki ya badan kita dengan cara apa? Apa lagi? Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki pola yang ada pada perut kita. Baik, kita sekarang bahas yang lain, bahas selanjutnya, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita bicara spices saja ya, ini ada mineral salt, kemudian black pepper, tadi ada black pepper, kemudian lagi turmeric, ini kan apa, kunyit ya, kemudian lagi namanya garlic. Garlic ini gue bela-belain beli buat lupa deh. Karena kalau digini Anda langsung kecatat di otak visualnya. Ini garlic, bawang putih. Bawang tumbuhnya di mana? Di bawah tanah. Jadi waktu saya baca buku ini ternyata memang semua jenis bawang, ya, terutama bawang putih itu dia selain sebagai pengencer darah, dia juga anti kanker. Bawang putih. Bau bawang, ya. Dan semua yang berbau seperti ini, seperti beliau ini dan seperti ini, maka dia akan bekerja di darah sama di jantung. Contohnya ini nih, ini namanya rosemary. Tahu rosemary ya? Rosemary ini ibu sekalian, kalau dicium baunya kan ada bau khas. Kalau dia memiliki bau khas, maka dia akan bekerjanya sebagian besar di darah sama di jantung. Baunya khas. Ya, termasuk onion ini kan kalau Anda lihat, Anda potong ini, ya, dia bentuknya itu kan kayak lapisan-lapisan sel dan khususnya pembuluh darah gitu kan. Bawang merah tuh. Ya, makanya dokter-dokter jantung biasanya kalau dia mau kasih obat pengencer darah, dia akan tanya dulu, Anda konsumsi ini enggak? Jadi obat pengencer darah itu sebenarnya kalau boleh saya katakan ya bisa jadi turunannya dibuat dari ini, turunan sintetiknya ya.
Jadi bawang putih itu dia bawang putih, bawang merah, bawang bombay ya atau bawang dayak itu punya peran sebagai apa? Sebagai blood cleaner kalau saya bilang, pembersih darah dan penguat jantung. Catatannya apa? Catatannya jangan berlebihan. Dan cara paling gampang untuk kita makan kayak beginian tanpa kita perlu hitung berapa gram adalah kembalikan kepada penguasa dapur. Ibu-ibu tidak pernah menghitung berapa gram bawang yang Anda masukkan ke makanan Anda. Betul? Anda pakai feeling so strong. Ya, sehingga nanti kalau bikin sup, ya, kalau Anda bikin sup, bikin makanan-makanan apa gitu, sebenarnya Anda sedang makan pengencer darah. Apa maksudnya? Apalagi yang dimakan itu punya manfaat yang lebih. Tumben hari ini saya ngomongnya pelan ya. Baru sadar. Perannya apa? Baik, kita lihat di depan. Tadi sudah selesai belum ini? Nah nih, garik sudah ya. Kemudian masuk ke cinnamon. Cinnamon itu kayu manis. Saya nggak bawa contohnya barangnya. Kalau Anda rebus kayu manis, ya, sama Anda jadikan kayu manisnya sebagai infus water atau air nano, saya lebih milih Anda jadikan sebagai infus water aja. Kalau boleh saya katakan sekarang ini ya, saya kalau lihat dari wajah-wajah Anda, sebagian besar masalahnya ada di ginjal. Tahu dari mana? Rahasia. Enggak lah, nggak rahasia. Tanda di sini. Ada hitam, ada bengkak, ada kantung matanya, itu tanda di ginjalnya masalah. Jangan kau dusta tentang wajahmu, karena aku tahu isi perutmu. Caranya gimana benerinnya? Direndam aja kayu manis setiap hari. Kayunya, kayu manis, batang kayu manis itu, air 600 mili, Anda cemplungin dalam air, ya 1-2 batang lah, nggak usah banyak-banyak. Lagi-lagi pakai feeling. Ya, tidak mungkin juga kita masukkan 600 mili itu setengah kilo kayu manis kan? Paling 2 gitu loh. Kadang-kadang saya tuh ada ibu-ibu, mbak-mbak tanya gitu, "Kondok, kalau begini gimana?" Tenang aja, kita tuh udah dibeli intuisi sama Allah. Nah, ada ceritanya. Jadi manusia itu sudah di set up untuk jangan berlebihan. Makanan pun sama. Makanya Nabi memberikan petunjuk kepada kita. Makan pun juga sama. Makannya orang mukmin itu cukup untuk 7 usus. Makan orang kafir untuk 1 orang. Makanya satu makanan kita itu bisa untuk ber7 orang sebenarnya. Karena berkah makanannya. Dan kalaulah Anda, kata Nabi SAW, mau makan lagi, maka kasih sisihkan perut itu untuk jangan berlebihan, sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara, kan gitu hadisnya. Jadi lagi sampaikan, kita tidak makan untuk kenyang. Kita tidak makan untuk kenyang. Jadi mulai sekarang ubah polanya. Cukup makan tuh untuk apa? Untuk beribadah, cari nafkah, udah selesai. Nanti sehat sendiri. Apalagi ya, Anda menggunakan tanda kutip toolsnya yang terbaik dari Allah. Nanti saya kasih tahu apa. Nah, itu cinnamon ya. Karena selagi itu master seed ya, ini salah satu yang juga bagus kalau Anda dapatkan ya. Biji master ya. Apa bahasa Indonesianya? Nggak ada ya. Nah, lalu kita lihat tanda-tanda Allah yang lain. Apa tuh tanda-tandanya? Yang pertama ada beberapa jenis jamur-jamuran. Yang ini kalau Anda makan lagi, Anda menang banyak. Menang banyak lagi. Dan menariknya jamur-jamur itu, ibu sekalian, itu kemampuan mereka untuk mengikat logam berat. Jadi nanti kayak begini nih, saya baru bisa beli kemarin di supermarket. Ini kan jamur nih. Anda bikin masak ini macam-macam kan, jamur semua nih. Anda masak ini, campur bawang putih, campur bawang merah, campur black pepper, Anda sudah makan makanan anti kanker. Masya Allah kan. Jadi ngobatin penyakit itu nggak usah penyakitnya diobatin, perutnya dibenerin aja, nanti bener sendiri. Karena toolsnya ada di sana. 70% imunitas kita ada di situ.
Ya, jadi kalau saya biasanya memang seperti itu polanya. Kalau ada orang yang konsul ya, kalau sempat saya balas gitu, saya katakan ini benar, nanti dia sembunyi ke sini. Kenapa? Saya mengutilisasi badannya kita. Badan kita nih diutilisasi aja, digunakan seoptimal mungkin. Apalagi ya, nanti ada slide-nya saya tunjukkan. Kalau Anda ngerti slide ini, maka mulai besok mungkin Anda akan lebih banyak tidak makannya daripada makannya. Saya tunjukin slide-nya. Ya. Ini jamur. Jamur itu sumber besi, sumber omega 3, sumber protein, sumber anti peradangan, sumber antiviral, sumber antibakteri. Dia bisa berperan, beberapa jenis jamur itu bisa berperan juga untuk rematik. Bahkan dia bisa juga memperbaiki autoimun, coba hanya pada ini doang. Jamur. Apa jamurnya? Yang jamur yang tumbuh ya, bukan jamur di badan. Itu panu namanya. Ya. Jamur di badan namanya panu. Jadi panu itu adalah merupakan tanda juga nggak? Tanda pencernaannya bermasalah. Ya, panu. Ada nggak orang yang panuan lama? Ada. Ada, saya pernah ketemu dengan orang panuan hampir 10 tahun. Judulnya tuh panu kronik. Ya, perutnya nggak dibenerin gitu kan, seperti itu. Nah, jadi tadi saya sampaikan, saya balik lagi ke atas. Jadi ibu sekalian, kalau Anda lihat makanan kayak begini, ya semua jenis makanan kemasan, makanan olahan yang dikasih aditif, dia akan menyebabkan missing elektron. Itu kata kuncinya, missing elektron. Ya, jadi mulai sekarang eat food, makan makanan, bukan food like substance. Ya, bukan makanan yang berbahan gitu kan, apa namanya, bahan makanan. Nah, nanti kalau bahasa itu konyolnya adalah ketika orang nggak memperhatikan ini, maka yang terjadi apa? Anda lihat nih gambar ilustrasi sederhana. Dulunya, long time ago, kita bisa makan coklat, kan? Kita bisa makan kacang, kita bisa makan ini, kita bisa makan itu, semuanya. Ketika leaky gut muncul, apa yang terjadi? Nah, Batman-nya, vampirnya, gitu. Dia bilang, saya nggak bisa makan kacang sekarang, saya nggak bisa makan ini sekarang, saya sekarang karamel, fobia sama karamel. Anda punya nggak? Gini-gini, pokoknya gitu-gitulah. Dulunya kita bisa makan apapun, paham ya? Kalau sekarang ada yang nggak bisa kita makan, maka besar kemungkinan ada masalah di usus. Tidak ada yang salah dengan ikan. Kalau ada orang alergi makan ikan, ya mungkin kalau secara sumber ikan memang terkontaminasi silakan. Tapi kalau ikannya sudah benar, sudah bersih, dia makan ikan bermasalah, dulunya dia bisa makan ikan, kemungkinan besar ada leaky gut. Kemungkinan besar. Dulu dia bisa makan telur, ya sekarang nggak bisa makan telur lagi. Macam-macam lah, semua disalahkan. Nggak bisa makan udang, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, segala macam salah. Dulu bisa mandi hujan, sekarang nggak bisa mandi hujan lagi. Karena sekali mandi hujan, sakit dia. Bukan salah hujannya, salah orangnya. Salah badannya yang tidak mampu mengadaptasi dengan kondisi. Dulu bisa makan rambutan. Jadi nanti ketika begini, ibu-ibunya juga lebay gitu. Nah, jangan makan rambutan, nanti kamu batuk. Tidak ada salah dengan rambutan. Ya, rambutan salah, ini salah, semua salah. Ya. Yang paling benar nggak tahu apa. Ya gitu teman-teman ya. Jadi kata kuncinya apa? Reseptor itu perlu bahan baku. Dan bahan bakunya ada di mana? Ada sebagian besar ada di bumbu, spices. Jadi kalau Anda lihat ini apa nih? Ini namanya cendol, bukan ketumbar. Ini ketumbar. Ketumbar saja efeknya itu luar biasa besar. Ini baru satu. Jadi Anda bayangkan ada ketumbar, ada black pepper kayak begini. Efeknya apa? Jantung dapat, kista dapat, darah tinggi dapat, kolesterol dapat, asam urat dapat dari satu ini loh. Ini saya katakan menang banyak. Tapi yang menang lagi sebenarnya dengan Anda makan kayak begini, sebenarnya kita naik tingkat. Naik tingkatnya apa? You are saving the earth. Anda sedang menyelamatkan bumi.
Kenapa? Anda makan begini, otomatis maaf kotoran kita, feses kita. You are now saving the earth. Buminya Allah sedang kita selamatkan dengan makan kayak beginian, keren kan? Jadi Anda makan begini itu bukan untuk sehat dong, tapi Anda saving generation. Sekarang saya tanya, kenapa bunga tak sewangi di zaman dahulu lagi? Cabai tak sepedas dulu. Kenapa? Dia tumbuh di soil, di tanah yang tanah tadi terkontaminasi dengan maaf kotoran-kotoran manusia, makhluk hidup yang makanannya sampah. Makannya cabai udah nggak pedes. Dia nggak bisa lagi sedot hara. Dia nggak bisa lagi sedot nutrisi. Dia nggak bisa lagi berperan sebagai penyerap tanah tadi. Ujung-ujungnya dia cuma jadi tempat pembuangan sampahnya makhluk hidup di atasnya. Makanya Allah katakan apa? Telah tampak kerusakan di lautan, di darat, gara-gara maksiatnya manusia. Saya tidak bisa membayangkan kalau Allah minta tanggung jawab kepada para petani-petani yang sudah tahu bahwa pestisida itu jahatnya luar biasa. Saya tidak tahu betapa banyak yang harus minta atau bertobat, minta ampun sama Allah atas peracunan satu atau beberapa generasi, Bu. Kasihan loh. Dia semprotin pertanian dia dengan pestisida yang dia pun tidak mau terhirup. Betul? Yang makan siapa? Kita. Jadi ini hulunya udah keliru gitu kan. Makanya zaman dulu nggak ada. Coba tanya mak bapak kita. Adakah Anda tanya sama mak bapak kita, mama tahu dak? Saya panggil mak saya mama. Mama tahu dak? Tahu nggak pepaya organik? Tak paham dia. Pepaya itu tumbuh di kebunnya dia, tumbuh sendiri, ya, tak pupuk-pupukkan, dan ketika dimakan manis, ada bijinya. Itu pepaya mama. Sekarang pepaya pabrik nggak perlu lagi mama. Sehingga apa? Sehingga pepayanya nggak perlu biji lagi. Tumbuh di lab, di transgenik, gitu lah. Zaman dulu ya ini misalkan bawang putih, bawang merah ini dia tumbuh aja sendirian tanpa disemprot-semprotin. Kenapa? Tanah yang menjaganya. Tanah itu penjaganya. Mungkin ada teman-teman yang pernah naik Gunung Mahameru. Pernah naik? Saya pernah, tapi nggak sampai. Orang tinggi banget tuh gunung. 4.800 meter, men. Saya cuma sampai ke nama itu apa itu? Mati-mati lah nama itu. Pokoknya ada satu stop pemberhentian terakhir sebelum naik ke gunungnya yang tingginya atau inklinisinya itu sekitar 45 derajat. Gunung Mahameru itu luar biasa, susah dinaikin. Saya sampai di titik. Nah, sebelum di titik itu, Ranumati apa namanya? Sebelum itu kita datang lagi ke satu tempat yang biasa peristirahatan para pendaki gunung, namanya Ranukumbolo. Yang film 5 cm itu loh. Nah, kalau film tahu kan? Cepet taunya. Dia berhenti Ranukumbolo tuh. Nah, Ranukumbolo itu ada danau situ. Danaunya itu nggak boleh orang pipis, nggak boleh orang BAB, nggak boleh buang sampah, semua situ. Dan air danau itu Anda ciduk langsung minum. Dan waktu saya ngecek pH-nya, pakai pH tester gitu kan, ternyata airnya hijau kebiruan. Jadi air itu layak banget untuk diminum. Mirip sama air Zam-Zam. Ranukumbolo. Nanti kapan-kapan pergi sana deh. Ya, ada yang pakai motor ngojekin sampai ke Ranukumbolo, ada. Tenang aja. Seru banget tempatnya, ya. Di situ ada makanan, ya. Mie instan gitu. Jeruk nipis, kunyit, jahe nggak ada. Bawa sendiri dari rumah. Ya, seperti itu ya. Itu yang terjadi teman-teman sekalian. Nah, jadi boleh saya katakan sekarang ini kondisi sekitar sampai jam berapa ya? Sampai jam setengah 12. Oh ya, 15 menit lagi. Nggak usah ada pertanyaan ya. Yo. Jadi banyak orang zaman sekarang ya,
kalau istilahnya itu kata Yasmin Moghani, salah satu pendakwah di Amerika, itu dikatakan kita tuh membunuh kesehatan kita, merusak, menghancurkan kesehatan kita dengan sibuk bekerja tapi nggak ngerti kesehatan gitu kan. Dan akhirnya apa, uangnya tadi dipakai untuk berobat lagi gitu kan. Padahal itu bisa dicegah semua. Jadi kalau Anda punya suami yang kerjanya ya mungkin sekarang masih sebelum subuh atau sudah subuh sudah berangkat, bekali dia dengan makanan atau minuman sehat, terutama makanan minuman sehat yang mengandung antioksidan tinggi. Terus bilang sama dia, Papa, kapan Papa resign? Kita bisnis aja gitu kan. Oh iyalah. Karena apa? Karena waktu yang terlewatkan itu will never ever pass by over again. Gak bisa kelewatan lagi. Mendingan bisnis di rumah kan, itu apa kayak bisnis ada lah. Orang keren-keren entrepreneur itu sebenarnya kuncinya apa? Jualan, udah gitu aja. Bahasanya keren-keren kan, jualan. Ya, apa yang dijual? Makanya saya dulu pernah ya, saya cerita gitu kan, zaman dulu sekitar 7 tahun lalu kurang lebih, saya cerita tentang pembalut. Saya tuh pernah dulu jualan pembalut wanita juga, tapi bukan yang herbal, pembalut wanita yang dari kain. Itu saya pernah jual, sampai ada ibu-ibu bilang, dokter luar biasa ya, maksudnya luar biasa badaknya gitu kata dia gitu. Sebenarnya gitu bahasanya, cuma bahasanya lebih santun gitu kan. Semua dijual gitu. Oh iya, kenapa ya, daripada orang cari-cari nih, saya bilang untung tak banyak juga lah, saya bilang. Tapi saya senang aja ngeliat orang bisa. Cuman mikir-mikirnya saya apa, mikirnya ini kalau nggak dibenerin di hulunya, lagi-lagi kayak nabur garam di laut. Capek kita ngobatin orang, nggak kelar-kelar urusannya. Kenapa sekarang perempuan banyak PCO, endometriosis, banyak apalagi itu infertilitas, mensnya bermasalah, makanannya kacau. Udah itu aja. Disuruh makan sehat, susahnya minta ampun, mahal lah, inilah itu segala macam. Ya, padahal apa mahalnya jeruk nipis? Apa mahalnya kunyit temulawak beginian, modal 20.000 juga cukup untuk hidup sehat sehari. Asal apa? Asal Anda pamitan sama abang gorengan. Bang, sudah saatnya kita berpisah. Ya, sama abang tukang bakso, coba lihat nanti beli bakso, lalu lihat berapa banyak dia memasukkan garamnya ke bakso Anda. Banyak loh, seujungan sendok teh itu cukup banyak, dan itu kebutuhan garam sak dino, ngerti ora? Sehari. Ya gitu. Kok saya bisa bahasa Jawa? Bisa, tinggal pencet tombolnya. Tombol bahasa itu kan pencet aja. Jadi teman sekalian ya, jadi caranya begitu. Kemudian apa lagi? Banyak. Jadi sebenarnya makanan-makanan kita itu ya, misalkan Anda lihat di gambar depan ini, kalau kita makan kayak begini ya, makan Anda bikin misalkan ikan gitu kan, ikan laut, ikan sungai itu ditambahkan dengan herbal di situ tuh, subhanallah efeknya luar biasa, bagus banget. Ya, bahkan kita tuh nggak butuh salatan ala barat. Saladnya kita tuh ada. Salad kita namanya apa? Rujak. Salad kita tuh namanya rujak. Rujak itu salad sebenarnya. Ya, dressingnya jauh lebih sehat daripada dressingnya mereka yang sekarang udah dikemas. Gitu kan? Ya. Karena kalau kita lihat piring, misalkan ibarat kata ini piring kita ya. Jadi Anda makan kayak begini aja, itu ibarat kata, kalau saya sampaikan pertama tadi, bukan menang banyak lagi, habis-habisan menang. Ada jahenya, ada kunyitnya, segala macam. Ya. Jadi masaklah mulai sekarang masakan yang banyak bumbunya. Ya. Termasuk nanti kalau sudah, misalkan Anda bikin sup ikan atau mungkin gulai ikan tanpa santan. Itu kan pakai kunyit, airnya diminum, jangan makan ikannya doang, ya, seperti itu. Nah, ini yang perlu Anda pahami, ya. Jadi mulailah untuk apa? Untuk makan itu to fuel your body, not to feed your emotion. Makan itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan memenuhi kebutuhan selera. Ya, mulai sekarang begitu.
Jangan semua, cukuplah seseorang itu dikatakan rakus kalau dia melihat semua makanan dia pengen makan, itu rakus. Hadisnya begitu. Ya, saya kadang-kadang mohon maaf geleng-geleng kepala ya, geleng-geleng kepala dalam hati. Bisa nggak? Bisa aja. Geleng-geleng gitu kan. Ngelihat misalkan ada kemarin tuh di mana gitu kan, subhanallah. Di sebuah tempat saya lupa, antara restoran atau di mall atau lupa saya. Ada suatu keluarga gitu kan, bukan keluarga tapi bapak-bapak gitu kan. Badannya subhanallah sudah berlimpah ruah lemaknya. Gemuknya luar biasa. Waktu saya lihat makannya dia, saya bilang ini orang apa nggak sadar ya, saya bilang. Numpuk lagi, saya katakan beban bagi badannya. Terus kalau dia sakit, kan nyusahin orang. Kenapa nyusahin? Berat banget ngangkatnya. Gitu loh. Jadi maksud saya, kalau saya katakan tadi, kalau Anda makan itu mulailah berpikir untuk apa? Ini bikin saya sehat atau bikin saya makin merana lagi badannya? Ya, bikin merana lagi gitu. Nah, lalu caranya gimana? Baik, kalau Anda lihat ini penutupnya sebelum tanya jawab. Lihat diagram ini. Ketika Anda melaparkan diri Anda atau bahasa kerennya berpuasa pada 12 hour atau 12 jam, maka Anda akan masuk ke fasted state. Masuk ke fase puasanya, belum optimal banget, tapi masih di depan pintunya lah. Ketika 16 jam Anda berpuasa atau menyengajakan lapar, maka Anda sudah mulai masuk ke levelnya burning zone, tapi belum optimal juga. 18 jam tubuh Anda sudah bisa membakar lemaknya dan dia growing exponentially. Semakin banyak lemak yang kebakar. Dan kalau Anda mengikuti kajian saya beberapa waktu lalu di mana ya? Kalau di Puri Bintaro tentang kulkas sama freezer, masalah kita zaman sekarang adalah banyak di freezer. Freezer itu apa? Timbunan lemak yang tidak bisa dihilangkan meskipun Anda makan sedikit banyak bergerak. Makan sedikit banyak gerak tidak akan mampu menghilangkan, ini bukan saya baca ya, kata si peneliti itu. Makan sedikit banyak bergerak tidak akan mampu menghilangkan lemak-lemak di freezernya. Lemak-lemak di freezer itu di liver. Tidak bisa. Artinya apa? Harus dipuasakan. Kata kuncinya itu. Dan Anda lihat pada 20 jam, setelah 20 jam, maka your body is a fat burning machine. Tubuh Anda akan menjadi mesin pembakar lemak. Masya Allah, keren kan? Dan dia akan membangun otot 20 jam. Jadi 20 jam itu tubuhnya akan membangun otot dan muncullah atau akan tubuh akan mengeluarkan satu hormon yang fungsinya seperti fungsi para binaragawan yang membentuk otot, yaitu apa? Growth hormone. Growth hormone muncul, maka dia akan building muscle. Building muscle artinya apa? Yang gelimbir-gelimbir tadi, sama dia akan dipadatkan, dia akan kencangkan pada 20 jam pertama. 24 jam kemudian tubuh Anda akan mencapai the peak of fat burning, akan mencapai puncaknya pembakaran lemak. Keren kan? Ya, di sini saya mulai belajar, oh ternyata memang subhanallah zaman Nabi itu, dan Nabi sendiri adalah manusia ya yang mulia pastinya, yang beliau itu nggak pernah kenyang seumur hidupnya. Karena lihat hadis ini ibu sekalian, masya Allah, kita mungkin perlu tidak pernah Nabi SAW melihat roti harus yang dari sejak beliau dibangkitkan atau diutus Allah menjadi utusan Allah hingga beliau meninggal dunia. Tapi Nabi itu nggak pernah makan roti halus. Ada orang bertanya, apakah tidak ada pada zaman Rasulullah ayak yang dapat mengayak tepung? Jawabannya, Rasul tidak pernah melihat ayak tepung dari sejak beliau diutus sehingga beliau wafat. Tanya orang itu lagi, jadi bagaimana kamu memakan roti syair? Roti syair roti yang keras, yang tidak diayak terlebih dahulu. Jawabannya apa? Mula-mula kami menumbuk gandum itu, kemudian kami meniupnya dan sehingga keluarlah kulit-kulitnya, dan dari itulah kami campurkan dengan air lalu kami mengulinya, dan inilah yang dimakan oleh Nabi SAW. Abu Bakar pernah satu hari beliau radhiyallahu anhu
diberikan air madu. Orang memberikan air madu kepada Abu Bakar. Saat itulah Abu Bakar tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Kenapa menangis? Dia teringat dengan kisahnya Rasul. Nabi pernah juga seperti itu. Nabi diberikan air madu. Lalu apa yang terjadi? Nabi mengatakan, dan orang saat itu belum paham. Ketika air madu dikasihkan sama Nabi, entah kayak gimana, Nabi katakan, pergilah kata Nabi. Jauhi aku. Waktu dikasih air madu tadi, bukan ngomong sama yang kasih air madu, tapi Nabi seakan-akan berbicara dengan orang lain. Dan ternyata saat itu setelah selesai Nabi mengatakan itu, ada orang bertanya pada Nabi SAW. Nabi bilang apa? Nabi bilang, ketahuilah Sadi, waktu engkau memberikan air madu itu kepadaku, kata Nabi, Allah menampakkan dunia ini dan segala isinya, dan mereka datang kepadaku. Terus Nabi bilang apa? Menjauhlah kalian. Itu. Makanya kalau kita baca apa tuh namanya, sirahnya Nabi ini, masya Allah ibu sekalian, ya malu kita, ya malu kita. Tadi saya barusan di macet-macet tadi saya sempat posting ya tentang kalau Rasulullah ada, kira-kira Rasul itu mencintai kita nggak sih gitu kan? Kalau Rasul ada saat ini dan melihat kita, kira-kira Nabi cinta nggak sama kita? Atau jangan-jangan Nabi bilang, ya ini bukan umat seperti ini yang aku harapkan gitu kan? Caranya gimana? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim. Ikutin aku, kata Rasulullah. Masalah umat zaman sekarang ini, masalah kesehatan, tidak lain tidak bukan muncul gara-gara apa? Gara-gara umat jauh dari sunnahnya Nabi SAW. Maka menangislah kita harusnya, ya, di kesendirian kita, ya, di kesepian kita. Karena apa? Karena begitu lamanya kita jauh dari sunnahnya Nabi. Saya mau cerita satu cerita, tapi cerita ini bukan cerita nyata, tapi cerita buatan saya, sebuah metafor. Ya, mudah-mudahan dengan metafor ini ibu-ibu sekalian, Anda bisa mendapatkan ibrohnya. Sebutlah Anda, ibu bapak di sini ya, punya anak perempuan lah misalkan. Anak perempuan ini, anak perempuan yang cantik wajahnya, lucu luar biasa ya, masih kecil misalkan. Lalu anak ini pergi meninggalkan Anda, diurus oleh orang lain misalkan gitu kan. Dan anak itu kemudian datang lagi kepada Anda beberapa tahun kemudian dalam kondisi dia sudah menjadi seorang da'iyah, dalam kondisi dia sudah menjadi seorang ulama gitu. Dalam kondisi dia sudah diberikan Allah berbagai macam ilmu yang luar biasa. Anak perempuan tadi, ketika Anda bertemu dengan anak Anda tadi atau anak kita tadi itu, saya amat sangat yakin kita akan memeluknya luar biasa. Kita akan merangkulnya, mencium-ciumi dia, berlinangan air mata kita sambil kita mengatakan rindu kepada anak tadi. Ya, bahkan kita nggak mau lepas pelukan tadi gitu kan, nggak mau lepas. Anak itu adalah metafornya kita, perumpamaannya kita. Anak itu siapa? Tanda kutip, anak itu adalah Al-Quran. Anak itu adalah Al-Quran. Sudah sekian lama dia jauh dari kita, sudah sekian lama kita belum mentadaburinya, sudah sekian lama dan sekian tahun tak juga satu juz pun kita sempat baca dalam satu hari. Maka ketika Al-Quran itu mendatangi kita, rangkullah dia, peluklah dia, ciumi dia, dan sampaikan pada dia, ana sahibul Quran, saya sahabatmu. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, barang siapa yang menjadi sahabat Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi pembelanya nanti di yaumil hisab. Jangan pernah jauh dari Al-Quran, ya. Makanya tadi saya sampaikan, sempat saya posting gitu kan, saya bilang Ramadan nanti nggak ada cerita lagi urusan makanan lah, ya. Coba
Anda push yourself to the max. Ya, untuk apa? Sehari itu bisa 10 juz baca Quran. Nanti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Al-Quran itu akan membersihkan kolbu Anda. Al-Quran itu akan membersihkan raga dan fisik Anda, sehingga nanti penyakit-penyakit itu akan rontok semua. Kenapa? Anda sudah disibukkan sama Al-Qurannya. Anda nggak mikir lagi nanti buka pakai apa, sahur pakai apa. Kenapa? Buka sedikit, Anda langsung lagi mendekati dia. Buka sahur sedikit, Anda langsung pegang lagi dia, pengen baca lagi dia. Dan malam akan menjadi sesuatu yang luar biasa menyenangkan dan membahagiakan. Kenapa? Karena di malam hari Anda akan bertemu dengan penciptanya Al-Quran. Isn't that wonderful? Bukan hal seperti menyenangkan banget, ya. Makanya para sahabat itu, ibu sekalian, jemaah sekalian, ketika Ramadan datang, bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena mereka mau ngerangkul Al-Quran. Karena mereka mau memeluk Al-Quran, dan mereka mau meneteskan air mata mereka untuk Al-Quran. Saya tidak tahu bagaimana caranya, dan itu kuasa Allah semua. Seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bisa membaca satu Quran 30 juz dalam satu rakaat witirnya. Saya nggak tahu gimana caranya. Utsman bin Affan bisa membaca Al-Quran satu Quran 30 juz dalam satu rakaat witir. Nanti coba ibu sekalian, Anda sholat malam itu, ya, bisa Anda beli partitur deh nanti di rumah. Partitur itu yang buat orang nyanyi-nyanyi itu loh. Tapi nanti di situ partiturnya isinya Quran. Sholat sunnah malam, sholat tahajud malam atau sholat tarawih lah bahasa kita, malam juga tarawih juga namanya kan. Itu nanti jam-jam 1, jam 2 Anda bawa Quran tadi di depan Anda baca. Boleh baca Quran kalau sholat sunnah, nggak masalah. Baca sampai subuh, asik banget. Sehingga nanti nggak sadar tiba-tiba sehari, Masya Allah hari ini ternyata sudah 10 juz saya baca Quran. Ya, itu pesan saya. Ya, semoga bisa dikerjakan. Ya, kenapa? Karena judulnya Quran, bulan Ramadan yang kita mau dekat bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinah wal huda wal furqan. Dia bulan untuk petunjuk, bulan untuk pembeda. Kalau 11 bulan yang kemarin nggak ada beda sama Ramadan, rugi banget kita. Yang Nabi pernah ceritakan dalam sebuah hadis, Nabi bilang apa? Celakalah, celakalah, celakalah. Salah satu celakanya apa? Ada orang dapat Ramadan, ketemu Ramadan nggak dapat ampunan, waliyahzubillah. Jadi Ramadan nanti jadi bulan Bintaro dan sekitarnya inflasinya turun. Ya Allah harus turun, karena nggak ribet lagi urusan makanan. Harusnya sih begitu. Gitu ya teman-teman sekalian, ibu sekalian, mudah-mudahan itu jadi semangat buat kita semua, ya. Dan yang paling penting, investasi di sini yang saya maksud, kesehatan kita ini bukan dalam dalam koridor gagah-gagahan, tapi dalam koridor atau frame syukur kita kepada Allah. Tubuh yang sehat adalah haknya tubuh kita, ya. Jadi jangan sampai malah justru bikin zolim, atau kita menzolimi tubuh kita. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab.